selaku host dalam podcast Ngobrol Sehat Balita. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Setiawati. Saya sebagai pemateri pertama dan perkenalkan ini teman saya. Halo, perkenalkan saya Vera Amelia. Saya selaku pemateri kedua. Halo, perkenalkan saya Nadila Orobita sebagai pemateri 3 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nuradiya Fadila dari pemateri keempat. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Balita Sehat. Baik, di sini saya Afifah Nurhasana Majid selaku host yang akan memandu dalam podcast hari ini. Teman-teman pernah nggak sih melihat balita yang berat badannya susah naik? Nah, kita hari ini bakal membahas masalah underweight pada bayi dan juga balita. Kenapa masalah underweight ini penting untuk dibahas? Karena berdasarkan data pada survei status gizi Indonesia atau disingkat SSGI pada tahun 2024, prevalensi di Pringsewu sendiri itu sebesar 19,7%, di mana angka ini masih jauh dari target RPJMN. Untuk itu, kita akan membahas terkait permasalahan underweight ini dengan pemateri kita yang pertama. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama ya, dengan pemateri kita yang hari ini, yaitu dengan Kak Cindy Setiawati. Kak, ya benar? Baik. Kalau boleh tahu nih Kak, kita hari ini kan bakal membahas terkait underweight. Kalau boleh tahu underweight itu apa sih Kak sebenarnya? Underweight itu dapat diartikan sebagai berat badan kurang, rendah akibat gizi kurang. Nah, underweight itu juga bisa dikatakan sebagai kegagalan bayi atau balita untuk mencapai berat badan yang ideal. Dan underweight, anak berat badan kurang atau underweight merupakan indikator status gizi berdasarkan indeks massa status gizi menurut umur BB. Berarti underweight ini berbeda dengan stunting ya Kak? Benar Kak, berbeda. Nah, perbedaannya itu jika underweight berkaitan dengan berat badan menurut umur, dan jika stunting berkaitan dengan tinggi badan menurut umur. Nah, berarti untuk anak yang mengangkul itu belum tentu mereka stunting ya Kak? Benar Kak, mereka juga bisa terkena underweight. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua ya. Sekarang kita bersama dengan pemateri yang kedua, yaitu ada Kak Vera. Hai Kak Vera. Oke, jadi kan kita tadi udah membahas terkait underweight sama pemateri pertama nih Kak. Nah, kira-kira kenapa sih balita itu bisa terkena underweight? Untuk faktor penyebabnya itu ada dibagi menjadi dua Kak, ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Nah, untuk faktor langsungnya itu yang pertama itu dari asupan makan dan zat gizi yang tidak adekuat, dan yang kedua itu ada penyakit infeksi. Nah, untuk asupan makan yang sangat berperan itu dalam tubuh kembang anak, balita itu membutuhkan zat gizi seperti energi, karbohidrat, dan lemak. Nah, untuk zat gizi untuk energi itu dibutuhkan untuk aktivitas dan pertumbuhan Kak. Nah, sedangkan untuk protein itu berfungsi membentuk jaringan otot dan memperbaiki sel tubuh. Sedangkan untuk lemak itu membantu peningkatan berat badan dan sebagai cadangan energi. Sumber protein hewani seperti telur, ikan, ayam, dan daging sangat dianjurkan karena memiliki daya cerna tinggi dan kualitas protein yang baik. Sedangkan kalau untuk penyebab tidak langsungnya itu, yang pertama itu dari pola asuh orang tua, yang kedua itu dari ketersediaan bahan pangan, dan yang ketiga itu dari faktor lingkungan seperti sanitasi dan air bersih. Lingkungan yang kurang bersih juga itu meningkatkan risiko infeksi yang akhirnya memperburuk status gizi anak. Oh, jadi underweight ini nggak karena kekurangan asupan makan aja Kak? Iya Kak, bisa dari lingkungannya, sanitasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga ya, dengan pemateri kita hari ini, yaitu ada Kak Nadila Orobita. Hai Kak Nadila. Oke, jadi kan kita udah ngebahas terkait underweight itu apa, penyebabnya apa di materi sebelumnya. Kalau boleh tahu nih Kak, setelah kita tahu penyebab dari underweight ini ada dampaknya nggak sih Kak ke anak? Ada, menurut WHO dampak underweight itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri itu gangguan kecerdasan atau perkembangan otak, pertumbuhan fisik yang kurang optimal, kemudian ada gangguan metabolisme tubuh. Oh, berarti dampak dari underweight ini nggak cuma di fisik anak aja ya Kak? Iya benar Kak. Oke, jadi kan tadi katanya bukan dampak jangka pendek sama panjang. Kalau boleh tahu dampak jangka panjangnya apa nih Kak? Untuk
untuk dampak jangka panjangnya itu lebih serius Kak. Penurunan sistem kekebalan tubuh dan balita itu mudah terkena sakit. Selain itu kekurangan gizi itu juga dapat menyebabkan hilangnya masa hidup sehat anak. Dalam kondisi yang lebih berat, itu dapat menimbulkan kecacatan, tingginya angka kesakitan, bahkan itu mempercepat kematian Kak. Berarti emang harus ditangani ya Kak. Benar sekali Kak. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya ya. Di sini kita sudah ada pemateri keempat dengan Kak Nur Azizah Fadila. Halo Kak. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih, ternyata dampak dari underworld ini bisa sampai menyebabkan kematian ya Kak ya. Ya, kalau boleh tahu nih Kak, sebagai mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu gimana sih Kak cara mencegahnya Kak? Oke, untuk cara pencegahannya itu dengan cara menjaga pola makan yang teratur, terutama lalu memberikan makanan gizi yang seimbang seperti energi, protein, lemak, vitamin, mineral. Juga memberikan makanan dalam 3 kali dalam 1 hari serta diselingi dengan selingan seperti snack seperti itu Kak. Juga istirahat yang cukup, aktivitas fisik yang sesuai dengan usianya, lalu pemantauan berat badan setiap bulannya secara bertahap seperti ke posyandu atau ke fasilitas yang terdekat seperti itu. Mungkin kita juga harus rajin memantau berat badan anak. Iya betul, bisa ke posyandu atau fasilitas terdekat seperti itu. Oke Kak, kalau makanan bergizi seimbang itu isinya apa aja ya Kak? Untuk makanan bergizi seimbang itu misal dari sumber karbohidratnya itu seperti dari nasi, kentang, itu bisa. Untuk dari proteinnya itu bisa ada protein hewani atau nabati. Untuk hewani seperti ayam, ikan. Nah untuk yang nabati itu seperti tahu, tempe, lalu sayur-sayuran seperti itu. Dan juga diselingi dengan buah. Oh iya, berarti kalau bisa makanan itu yang bergizi seimbang ya Kak? Iya.